making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua. Tidak terasa saudara, bagi Anda yang mungkin saya tahu ini wajah-wajah tidak semuanya Anda mulai dari awal. Tapi saya tadi melihat ada salah satu asyir, itu ada Ibu Reni, itu adalah orang-orang yang sudah bergabung dengan GMS dari sejak awal perintisan saudara. Ya, GMS Jakarta khususnya dirintis tahun 2005. Ya, dimulai hanya dengan segelintir full timer, dengan beberapa orang yang memulai dengan kelompok sel. Saudara, dan hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, saudara, GMS sudah berkembang, bukan hanya di sini tapi juga membuka beberapa cabang atau beberapa gereja-gereja lokal yang lain di seluruh Jawa Barat, di seluruh Banten, termasuk di seluruh DKI Jakarta ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan kebetulan di bulan ini kita akan bicara banyak tentang iman. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam supranatural atau bagaimana kita bisa berhidup di dalam iman dan melihat pekerjaan Tuhan atau kuasa Tuhan dilepaskan dalam kehidupan kita. Sepanjang hari ini adalah tema sepanjang hari ini saudara. Khusus semua tema ini saya akan banyak membahas bagaimana cara iman bekerja. Bagaimana kita mendapatkan iman. Apa itu iman? Ternyata iman itu bagi banyak orang Kristen adalah sesuatu yang misteri. Bagi banyak orang iman itu sesuatu yang sulit untuk dipahami atau sulit untuk dimengerti. Padahal kebenarannya tidak demikian. Iman itu sederhana. Dan Tuhan tidak ingin iman itu menjadi sebuah misteri atau rumit atau susah untuk dipahami. Bahkan kenyataannya Tuhan sendiri berfirman, saudara, melalui Rasul Paulus, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Bahasa Inggrisnya itu dikatakan, aku tidak malu akan Injil. I'm not ashamed of the gospel. Karena di dalam Injil itu sendiri adalah kuasa Allah atau kekuatan Allah. Yang di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Yang di dalamnya akan membuat kita punya iman dan memimpin kepada iman. From faith to faith. Seperti kata kitab suci yang berkata 2, orang benar akan hidup oleh iman. Dengan kata lain, hidup dengan iman adalah panggilan setiap orang percaya. Bahkan kenyataan yang kita tidak bisa menghidupi kekristenan kita itu tanpa iman. Itulah sebabnya dikatakan orang benar hidup oleh iman. Dan bukan hanya kita hidup oleh iman, iman itu bukan cuma sekedar event, tapi iman itu harus jadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang akan memimpin kita dari iman kepada iman. Katakan amin. Berarti itu seperti kita itu, saudara pernah tahu nggak? Seperti kayak waktu dulu kita kecil itu ada monkey bar, ya ada, atau kalau saudara lihat Ninja Warrior gitu ya. Itu ada orang berayun dari palang yang satu ke palang yang lain. Dengan kata lain, saudara, Tuhan mau kita melompat dari iman atau bertumbuh dari iman ke iman. Step by step. Orang itu akan jatuh kalau dia nggak pindah ke palang berikutnya. Kalau dia nggak berayun. Dengan kata lain, kalau Anda nggak ingin jatuh, Anda harus bertumbuh dari iman ke iman. Katakan amin. Tapi sayangnya banyak orang Kristen gak mengerti bagaimana iman itu bekerja. Padahal Tuhan itu berkata, saudara, kita itu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Efesus 2 ayat 8. Konteksnya waktu itu adalah, konteksnya itu keselamatan. Keselamatan itu karena kasih karunia, tapi kita mendapatkannya itu melalui iman. Katakan amin. Berarti di dalam kasih karunia itu ada yang namanya keselamatan, kekuatan di tengah pencobaan, ada yang namanya damai sejahtera, sukacita, ya ada yang namanya kesembuhan, mujizat, jawaban doa. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan sediakan buat kita semua. Tapi kita nggak mungkin bisa mengalaminya atau mengambilnya dalam kehidupan kita tanpa iman. Karena
Kita diselamatkan itu karena kasih karunia tapi melalui iman. Katakan amin. Tuhan ingin kita mengerti cara kerja iman. Bahkan kebenarannya yang luar biasa. Alkitab, Yesus sendiri berkata satu kali ketika ada seorang ayah yang anaknya kerasukan setan, dirasuk oleh roh yang membisukan dan membuatnya tuli, termasuk menyeretnya ke api dan ke air hendak membinasakannya. Saudara, ayah ini sudah membawanya kepada murid-muridnya, tapi murid-muridnya gagal. Lalu Yesus datang, sang ayah berkata, jika engkau dapat, kasihanilah aku, tolonglah anakku. Lalu Yesus itu berkata, apa maksudmu kata-kata jika engkau dapat? Lalu ayat itu dilanjutkan dengan sebuah kata-kata, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita mengamenkan dengan keras sebuah ayat yang berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi ayat itu dikatakan bukan hanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saja, tapi tidak ada yang mustahil bagi kita orang-orang biasa yang bukan Tuhan ketika kita percaya. Berarti iman itu sesuatu yang luar biasa. Dengan iman, kalau kita percaya, segala sesuatu mungkin. Katakan amin. Tapi pertanyaannya, bagaimana iman itu bekerja? Apa cara kerja iman? Mari kita buka sama-sama di Markus pasal yang kelima. Kalau nggak salah saya itu pernah sebetulnya 5 tahun yang lalu pernah mengkhotbahkan dengan tema yang mirip dengan tema yang sama, tapi hari ini mari kita refresh kembali. Markus pasal yang kelima, kita baca start mulai ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi semua uangnya habis, semua harta bendanya habis. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahnya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, kita baca sama-sama kalimat terakhir 1, 2, 3. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, ini adalah sebuah kebenaran yang luar biasa karena lewat kisah nyata ini tersingkap cara kerja atau mekanisme dari hukum iman. Ternyata iman itu sebuah prinsip atau sebuah hukum. Dikatakan saudara, Yesus itu memuji perempuan ini dengan sebuah perkataan, hai anakku, imanmulah yang membuat engkau sudah sembuh hari ini. Imanmulah yang menyelamatkanmu. Pergilah, sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, dengan kata lain, perempuan ini dipuji oleh Yesus bahwa imannya yang membuat dia sembuh. Jadi orang ini, perempuan ini disembuhkan karena hukum iman. Atau sebuah prinsip iman. Ini menjadi kabar baik bagi kita. Kalau itu berlaku bagi perempuan itu, maka itu juga berlaku bagi kita. Kalau kita bergerak dengan hukum yang sama, dengan prinsip yang sama seperti yang wanita ini lakukan, maka kita juga bisa mengalami hal yang sama.
Kenapa itu dijadikan hukum? Apa maksudnya iman itu sebuah hukum? Ibarat seperti hukum gravitasi. Saudara, mau laki-laki atau perempuan, mau Anda tinggal di Indonesia atau di Amerika, mau Anda tua ataupun muda, mau Anda kaya ataupun miskin, saudara, kalau Anda lompat dari atas atap rumah, maka jatuhnya pasti ke bawah. Itu namanya hukum gravitasi. Mau Anda setuju atau tidak setuju, mau Anda itu percaya hukum gravitasi atau tidak percaya adanya hukum gravitasi, itu tidak mengubah sebuah kenyataan. Kalau Anda lompat, mau Anda di Indonesia, di Amerika, mau Anda orang-orang Jawa atau orang Sunda, siapapun itu berlaku. Kalau Anda lompat, pasti jatuhnya ke bawah. Begitu pula dengan hukum iman. Saudara, siapapun Anda, mau Anda tua, muda, apapun bangsa atau suku Anda hidup di Amerika atau di Indonesia, siapapun Anda, walaupun Anda baru lahir baru atau sudah lama lahir baru, kalau Anda bekerja dengan hukum yang sama, Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Berarti ini kabar baik buat kita, katakan amin. Lalu bagaimana cara iman bekerja? Bagaimana kita bisa melepaskan kuasa Allah atau melihat mujizat? Saudara, dari mana kita bisa tahu perempuan ini betul-betul bekerja di dalam hukum iman? Buktinya apa, saudara? Bukti pertama, saudara, Yesus bahkan tidak tahu pada waktu itu ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun dan membutuhkan kesembuhan. Kalau Anda baca di awal-awal perikop ini, Anda bisa tahu bahwa sebetulnya perikop ini dimulai dengan ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, yang anaknya sedang sekarat dan memohon untuk Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkannya. Dan Yesus mengiyakan, dan Yesus berjalan menuju ke rumah kepala rumah ibadat itu. Saudara, jadi Yesus sama sekali tidak tahu menahu bahwa ada seorang perempuan yang sakit pendarahan yang butuh kesembuhan. Saudara, tetapi saudara, tiba-tiba Yesus berhenti lalu bertanya, siapa yang jamah aku? Itu membuat murid-muridnya heran karena banyak orang berdesak-desakan. Tapi Yesus tetap kekeh berkata, ada orang yang jamah aku sebab aku merasa ada tenaga atau kuasa mengalir. Dan Anda harus tahu pada waktu itu Yesus sudah menanggalkan keilahiannya. Sifatnya tetap Allah, tapi segala kuasa keilahiannya ditinggalkan. Dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang manusia. Jadi kalau Yesus gak tahu, itu betul-betul tidak tahu. Dan kenyataan bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, membuat mujizat di muka bumi, dia juga bekerja dengan prinsip hukum iman, bukan karena keilahiannya. Itu menjadi kabar baik buat kita, katakan amin. Jadi kalau Yesus nggak tahu, itu betul-betul Yesus tidak tahu. Hanya gara-gara dia itu Mesias atau anak Allah, waktu dia lahir bukan berarti langsung bisa lari. Dia tetap harus, saudara, diganti popoknya, tetap harus digendong. Saudara, dia tetap bisa ngompol. Dia menjadi manusia biasa, sekalipun sifatnya adalah ilahi. Halo, amin? Nah, sekarang dengan cepat, apa prinsip hukum iman? Yang pertama, saudara. Yang pertama, coba kita buka ayatnya dulu. Di ayat yang ke-27. Dikatakan begini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Katakan mendengar berita tentang Yesus. Poin pertama, prinsip iman yang pertama, hukum iman yang pertama, iman harus muncul di dalam hati. Saya ulangi, iman harus muncul di dalam hati Anda. Coba Anda bayangkan kalau Anda jadi perempuan yang pendarahan ini. Saudara sudah pergi ke berbagai dokter tetapi Anda nggak sembuh-sembuh. Bahkan semua uang Anda, semua properti Anda atau harta benda Anda sudah Anda jual untuk pengobatan tapi hasilnya semakin memburuk. Coba bayangkan kira-kira apa yang dialami perempuan ini.
pasti orang ini ngalami yang namanya skeptis. Ketika ada temennya menawarkan, ada tabib yang bagus, pasti dia udah skeptis karena apa? Dia sudah berulang kali gagal. Pasti dia sudah putus asa. Pasti dia sudah merasa semuanya sia-sia karena gak ada faedahnya kata Alkitab. Sudah dihabiskan semua yang ada padanya, rumah sudah dijual, mobil sudah dijual. Tapi gak ada satupun obat atau dokter yang bisa sembuhkan penyakitnya. Pasti dia sudah putus asa, dia sudah trauma, dia sudah kecewa berkali-kali. Saudara, ketika ada orang menawarkan pastilah, ini paling sama aja. Pernah enggak saudara, karena dulu percaya termakan iklan, minum pil tertentu bisa membuat Anda langsing. Anda coba ini, coba itu, coba ini, coba itu selama 3 tahun. Saudara, Anda enggak kurus-kurus. Tiba-tiba ada orang lain ngomong, produk ini bagus, Anda pasti skeptis. Paling sama aja. Kurang lebih inilah yang dialami oleh perempuan ini. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba dia bisa punya semangat. Tiba-tiba dia bisa punya pengharapan, padahal sebelumnya trauma, kecewa berkali-kali. Tiba-tiba dia bisa melangkah, lalu dia jamah Yesus. Dari mana semangat ini muncul? Dari mana pengharapan ini muncul? Itu dari imannya yang timbul di dalam hatinya. Katakan amin. Pertanyaannya, kapan imannya muncul? Yaitu ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Coba kita lihat ayatnya saudara, kita baca sama-sama. Matius 14 ayat 34 sampai 36. Matius 14 ayat 34 sampai 36. Ini kejadian sebelum perempuan pendaraan ini. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret, yaitu Yesus dan murid-muridnya. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, perhatikan. Mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, jadi ke seluruh daerah Genesaret. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Ayat 36, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Kita baca kalimat terakhir, 1, 2, 3. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi, katakan semua orang. Bayangkan saudara, Yesus itu pergi ke Genesaret, gara-gara kedatangannya itu diketahui, banyak orang di seluruh daerah itu membawa orang-orang sakit kepadanya, lalu mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Bapak Ibu, memang Alkitab nggak memberitahu berapa jumlahnya, bisa ratusan, bisa ribuan orang-orang sakit. Dan yang luar biasa, semuanya, katakan semuanya. Kalau ada 1000, berarti 1000 orang sakit itu waktu jamah jubahnya, semuanya sembuh. Tidak ada satu pun gak sembuh. Saudara, jadi itu 10 dari 10 sembuh. Saya mendoakan orang, saudara, gak ada 10 dari 10 sembuh. Ada orang-orang yang saya doakan gak sembuh itu ada. Saudara, tapi Yesus 10 dari 10 itu disembuhkan saudara. Dan berita ini, bayangkan kalau itu ribuan orang, berita ini menyebar kemana-mana. Sampailah kesaksian-kesaksian ini, berita-berita tentang orang-orang yang diperkenanan menjamah jubahnya itu sembuh, sampai di telinga perempuan pendaraan ini. Tiba-tiba orang yang sudah trauma kecewa berkali-kali, orang yang sudah gak ada pengharapan, orang yang sudah gak ada iman, orang yang sudah gak ada semangat lagi, orang yang sudah skeptis ini, tiba-tiba muncul iman di hatinya. Lalu dia berangkat dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Karena dia mendengar orang-orang yang menjamah jubahnya semuanya sembuh. Saudara. Nah, itulah sebabnya Roma pasal 10 mengatakan Roma pasal 17 ya. Kita baca aja ayatnya. Roma 10 ayat 17.
Ini efek kurang tidur. Iman itu timbul karena pendengaran, katakan amin. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu muncul karena pendengaran, berarti kebenarannya juga keraguan itu juga muncul karena pendengaran. Kalau Anda baca ayat-ayat berikutnya, setelah perempuan ini mengaku, Yesus melanjutkan perjalanan dengan kepala rumah ibadat, lalu muncul ada seseorang yang mengatakan anakmu sudah mati, sudah gak perlu mengganggu guru lagi. Gak usah ngerepotin Yesus lagi. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan hiraukan perkataan mereka. Katakan jangan hiraukan perkataan mereka. Dengan kata lain, perkataan mereka itu akan memunculkan yang namanya keraguan. Jadi iman itu muncul di hati karena pendengaran, keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan juga muncul karena pendengaran. Makanya hati-hati dengan apa yang Anda lihat, dengan apa yang Anda dengar. Halo, amin. Kalau Anda kumpulnya sama orang-orang yang skeptis, Anda akan skeptis karena Anda dengar mereka berkata bahwa Tuhan itu gak ada, Tuhan itu gak berkuasa, Tuhan gak peduli. Maka itu akan menghancurkan iman saudara dan itu akan memunculkan banyak keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan di dalam hati. Saudara, jadi iman itu pertama-tama harus muncul di dalam hati. Bapak Ibu. Banyak orang berpikir iman itu adalah sebuah keyakinan di mental. Roma pasal 10 yang sama itu juga berkata, sebab dengan hati orang percaya. Katakan dengan hati. Jadi iman itu adalah sebuah keyakinan yang muncul di hati Anda. Banyak orang berpikir, saudara, iman itu seperti keyakinan mental. Saudara, Anda itu pasti memiliki apa yang Anda percaya atau sebuah keyakinan yang Anda bentuk, yang Anda setujui dengan akal saudara, dengan mental saudara. Keyakinan yang Anda setujui dan Anda bentuk dan bahkan bisa diungkapkan dengan rasio saudara, itu bukan iman. Itu hanya keyakinan di dalam pikiran saudara. Sedangkan iman itu adalah sebuah keyakinan yang muncul di hati. Katakan di hati. Makanya ada banyak orang, saudara, sama seperti ayah dari seorang anak yang kerasukan tadi. Dia akan berkata setelah Yesus berkata, apa maksudmu jika aku dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu ayah ini berkata, aku percaya, tapi tolonglah aku yang gak percaya ini. Jadi dia itu percaya, dia menyetujui dengan pikirannya, dengan rasionya, tapi sebetulnya dia gak percaya di dalam hatinya. Makanya jadi double minded. Iman itu single minded. Double minded itu bimbang. Jadinya ragu-ragu. Saudara, secara mental dia yakin, tapi di dalam hati ragu-ragu, gak percaya, bimbang. Makanya iman itu adalah keyakinan yang muncul di hati saudara. Itulah sebabnya saudara jangan keliru. Iman itu bukanlah Anda memaksakan diri untuk mengimani sesuatu. Iman itu bukan sebuah, ini loh, Anda memaksa diri untuk meyakinkan diri. Tidak. Iman itu sebuah pemberian, iman itu sebuah anugerah. Maksudnya bagaimana? Iman itu akan muncul dengan otomatis. Iman itu akan muncul dengan sendirinya. Sebagai akibat Anda mendengar firman. Dan bukan sekedar firman. Alkitab katakan pendengaran oleh karena Kristus. Firman Kristus. Maksudnya apa? Firman yang diurapi. Firman yang jadi rema dalam kehidupan saudara. Kebenaran yang Tuhan singkapkan melalui Roh Kudus, itulah yang memunculkan iman. Katakan amin. Makanya waktu Anda baca firman, renungkan firman atau dengar kesaksian, saudara mendengar berita-berita tentang Yesus bisa membuat terobosan mujizat dalam kehidupan seseorang, itu bisa memunculkan iman di hati.
Makanya iman pertama-tama harus muncul di hati. Katakan amin. Kenapa iman harus muncul? Karena Ibrani 11 ayat pertama, firman Tuhan mendefinisikan iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum atau tidak kita lihat. Bahasa Inggrisnya kata dasar di situ adalah substance. Faith is the substance of things we hope for. Iman adalah substansi, berarti iman itu bukan sekedar harapan kosong, iman bukan ilusi, iman itu real, iman itu substance, iman itu nyata, katakan amin. Itu ibarat, saudara, ibaratnya begini, iman itu adalah alat penerima atau kontainer untuk menerima sesuatu yang Anda nggak lihat atau nggak bisa lihat. Saudara, ada dua alam, alam natural sama alam supranatural. Semua penyediaan Tuhan, kesembuhan, terobosan, pertolongan, kekuatan, damai sejahtera. Semua itu letaknya di alam rohani, katakan alam rohani. Sehingga kalau Anda mau mengambil apa yang Anda butuhkan, alat untuk mengambilnya itu adalah substansinya itu adalah iman. Kontainernya adalah iman. Katakan amin. Alat untuk mengambilnya itu adalah iman. Jadi kalau Anda muncul iman di hati, itu Anda itu seolah-olah sudah memegang janji Tuhan itu di alam rohani. Anda sudah memegangnya, seolah-olah Anda memegangnya walaupun mata jasmani Anda belum melihatnya. Itu namanya substansi, katakan amin. Alat penerima atau kontainer untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Substansi itu juga bisa bicara, diibaratkan seperti mata uang. Saudara, untuk menerima sesuatu, alat tukarnya, mata uangnya itu iman. Lalu dikatakan iman itu dasar itu juga bisa berarti bahan baku. Contoh, kalau Anda mendengar firman tentang kesembuhan, maka Anda akan memunculkan iman kesembuhan. Jadi itu sama seperti bahan baku. Kalau Anda mau masak nasi goreng, butuh apa saudara? Beras, butuh tomat, butuh telur, butuh micinnya, butuh bumbu-bumbunya dan sebagainya. Itulah bahan bakunya. Jadi iman timbul karena pendengaran dan pendengaran karena firman Kristus. Konteks ayat itu adalah tentang keselamatan. Jadi ketika Anda mendengar firman keselamatan, maka akan muncul iman untuk bisa menerima apa yang dijanjikan oleh firman itu, yaitu keselamatan. Katakan amin. Berarti ini berlaku juga. Kalau Anda mendengar firman kesembuhan, maka firman itu akan menghasilkan, memunculkan, melahirkan iman untuk menerima apa yang dijanjikan dari firman itu. Dengan kata lain, saudara, firman akan menghasilkan iman dari apa yang dijanjikan dari firman tersebut. Katakan amin. Jadi iman itu dasar atau bahan bakunya. Lalu dikatakan juga iman adalah bukti dari hal-hal yang belum kita lihat. Saudara, jadi kalau Anda itu muncul iman di hati, itu menjadi bukti bahwa Anda sudah menerimanya. Padahal itu belum kelihatan di alam nyata. Begitu iman itu muncul, imanlah buktinya. Anda sudah menerima walaupun belum kelihatan. Itu umpama saudara itu beli sepeda, tapi sepedanya itu inden baru 7 hari akan dikirim. Saudara, Anda lunasi lalu Anda akan terima yang namanya kwitansi. Saudara, waktu Anda pulang, kwitansi itu jadi bukti bahwa Anda sudah punya sepeda. Tapi sepedanya udah kelihatan belum? Belum kelihatan. Sepedanya masih on the way. 7 hari baru nyampe. Tapi Anda pulang sudah dengan sebuah keyakinan. Karena Anda punya bukti. Aku sudah punya sepeda. Waktu Anda beli rumah, saudara, rumah sudah lunasi, tapi Anda belum menempati itu rumah. Tapi kemana-mana Anda jalan dengan sebuah keyakinan, aku sudah punya rumah. Loh, mana rumahnya? Malah rumahnya masih
kosong, masih diperbaiki. Anda belum bisa menunjukkan kepada orang, tapi Anda sudah yakin bahwa aku punya rumah. Kenapa? Anda punya sertifikat hak miliknya. Iman itu seperti punya sertifikat itu. Iman itu seperti punya kwitansi itu. Waktu iman itu muncul, iman itulah buktinya. Bahwa Anda sudah menerima sesuatu yang belum Anda lihat. Makanya iman harus muncul dulu. Dan iman itu bukan upaya meyakinkan diri. Iman itu dengan sendirinya akan dianugerahkan. Dengan sendirinya akan muncul sebagai hasil Anda mendengar firman, merenungkan firman, dan menerima firman yang disingkapkan dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Disinilah banyak orang gagal. Makanya banyak orang berkata, imani Pak. Lalu dia akan memompa-mompa, berusaha meyakinkan diri, imani, dia ngeden. Kalau mau ngeden itu pagi-pagi di rumah, di kamar mandi. Itu gak terjadi demikian. Anda perlu mendengar firman. Muncul iman dengan sendirinya. Dan iman itulah alat untuk Anda menerima. Iman itu masuk menjangkau ke alam rohani. Menggenggam apa yang Anda butuhkan. Lalu menariknya ke dunia nyata. Itulah iman. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, perhatikan firman Tuhan katakan begini. Tetap di ayat 27, coba kita baca, dikatakan begini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, lingkari kata-katanya. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lingkari kata-katanya. Berarti hukum iman yang kedua, selain iman harus muncul di dalam hati, yang kedua adalah Anda perlu mengaku dengan mulut. Roma 10 berkata, sebab dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku dan dibenarkan. Berarti cara kerja hukum iman itu ada di dua tempat. Iman harus muncul di hati. Yang kedua, iman harus dilepaskan lewat perkataan, lewat pengakuan saudara. Katakan amin. Nah disinilah banyak orang itu nggak mengerti cara kerja iman. Jadi ketika Anda renungkan firman, Anda dengar kesaksian, Anda dengar suara Tuhan berkata jalan. Seperti Yesus berkata kepada Simon Petrus, datanglah untuk jalan di atas air. Waktu Anda dengar firman itu, muncul iman, saudara. Selanjutnya, Anda perlu melepaskan kuasa itu dengan pengakuan saudara. Dengan kata-kata saudara. Halo amin. Disinilah banyak orang gagal. Kenapa kok aku sudah muncul iman di hati, tapi kenapa aku gagal melihatnya? Karena seringkali kata-kata saudara justru membunuh atau mematikan iman saudara. Ketika Anda baca firman, ketika Anda sakit, Anda baca firman, saudara yang tadi, ya firman yang semua orang yang menjamah jubahnya disembuhkan, muncul sebuah iman di hati, yaitu iman kesembuhan. Tapi seringkali saudara Anda lebih digerakkan kepada dunia natural dan bukan iman. Waktu iman muncul di hati, panca indera Anda merasa, loh penyakitnya masih ada. Loh kata-kata tanganku masih belum sembuh, nyerinya masih ada. Lalu Anda berkata apa? Alah gak bekerja, yang ada malah makin parah. Anda ucapkan kata-kata yang gak sesuai dengan iman yang timbul, keyakinan yang timbul di hati saudara. Itu mematikan iman saudara. Gak sinkron. Keyakinan yang timbul di hati saudara yaitu iman, gak sinkron dengan kata-kata saudara. Itulah sebabnya saudara, Anda perlu mendisiplin, menyangkal diri. Saudara, hati-hati dengan perkataan saudara. Karena kata-kata kita penuh kuasa. Apalagi kalau itu dilepaskan dengan sebuah keyakinan di hati. Makanya orang yang ragu-ragu itu juga bisa kelihatan dari kata-katanya saudara.
pesimis, negatif, mengeluh, menggerutu. Orang yang khawatir bisa kelihatan juga dari kata-katanya. Itulah sebabnya lepaskan perkataan saudara. Itu namanya perkataan iman. Katakan amin. Anda diselamatkan itu ketika Anda dengar Injil muncul iman. Saudara, lalu Anda percaya di hati, lalu Anda confess, Anda mengaku dengan mulut dan Anda dibenarkan. Lalu Anda menerima keselamatan. Sebetulnya hal ini juga berlaku yang sama di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ketika Anda menghadapi krisis ekonomi sekarang penuh dengan ketidakpastian. Banyak orang hari-hari ini itu di PHK, ada gelombang PHK. Perang dagang antara Amerika dan China itu membuat semuanya itu menjadi kacau, serba nggak pasti. Tiba-tiba ya semuanya harga-harga bisa naik. Semuanya nggak pasti. Di tengah Anda punya kebutuhan atau terlilit hutang. Saudara, dari mana muncul iman ketika Anda dengar firman bahwa Tuhan kita adalah penyedia. Bapak Ibu, lalu apa yang terjadi? Anda perlu lepaskan itu juga dengan kata-kata. Katakan amin. Allahku akan menyediakan apa yang aku perlukan. Dia adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Kata-kata saudara. Sekalipun Anda belum lihat penggenapan hutang Anda dilunasi, tapi Anda sudah berkata-kata dari keyakinan yang muncul, Anda katakan Tuhan sudah sediakan. Sama seperti keselamatan, begitu pula dengan apa yang Anda hadapi. Termasuk ketika Anda menghadapi mungkin anak saudara sedang memberontak. Saudara, hati-hati dengan kata-kata saudara. Sebab ketika Anda jengkel bisa aja muncul sebuah kata-kata yang mengutuki anak saudara. Hati-hati, Anda perlu cabut kata-kata itu. Karena kalau Anda berkata-kata, ya sudah ini makin parah, ya sudahlah mampus aku, ya sudahlah bangkrutlah, ya sudahlah begini. Itu seperti Anda memberikan surat kuasa kepada iblis. Kalau Anda itu nggak bisa ambil uang, dan Anda memberikan surat kuasa kepada ART saudara untuk mengambil uang di bank, maka saudara ketika itu surat kuasa Anda tanda tangan, dikasih materai, maka dia walaupun bukan pemilik uang, tapi dia bisa ambil uang di bank. Ketika Anda mulai memperkatakan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan saudara, atau memperkatakan hal-hal yang negatif, itu seperti memberikan surat kuasa kepada iblis. Dia akan melakukan itu supaya jadi seperti apa yang Anda katakan. Makanya hati-hati dengan apa yang Anda katakan, saudara. Halo, amin. Jadi perkataan iman itu ibarat Anda punya pistol. Iman itu seperti Anda punya senjata. Tapi kalau Anda nggak tahu cara untuk menarik pelatuknya atau menggunakan senjata ini, Anda akan kalah sama setan. Saudara, sekalipun senjata Anda basoka, datang penjahat merampok Anda, kalau Anda nggak mengerti cara menggunakan basoka ini, itu sia-sia. Cara menggunakan iman adalah iman harus muncul di hati, lalu lepaskan dengan kata-kata atau pengakuan iman saudara. Katakan amin. Yang ketiga, kembali di ayat 27 dikatakan begini saudara. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka, lingkari kata maka. Di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Hukum iman yang ketiga, setelah iman muncul di hati, Anda memperkatakan firman saudara. Yang ketiga adalah Anda harus mengambil sebuah tindakan. Perempuan ini dikatakan saudara, ketika dia mendengar berita tentang Yesus, iman sudah muncul di hati, maka ia mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Ia bertindak dari keyakinan yang muncul di hatinya. Maka dia disembuhkan. Alkitab berkata, Yesus merasa tenaga itu mengalir. Halo amin. Lalu dia bukan hanya bertindak, tapi dia juga berkata-kata, kalau aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Ini namanya hukum iman. Katakan amin. Dan kalau Anda bekerja dengan hukum yang sama, Anda akan melihat hasil yang sama. Saudara,
Kitab Yakobus itu berkata demikian, bahkan Yakobus itu menjelaskan ya kepada pendengarnya atau orang-orang pada zamannya yang membaca tulisannya dengan sebuah tantangan. Tunjukkan imanmu hanya dengan perkataanmu saja, atau lebih tepatnya kita baca aja ayatnya ya. Yakobus pasal yang kedua ayat 17 sampai 20. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya, kitab Yakobus menantang, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Aku akan tunjukkan imanku dari perbuatanku. Sebab iman pada hakikatnya, kalau tidak disertai perbuatan, itu mati. Jadi iman tanpa perbuatan itu nol. Tidak menghasilkan apapun, tidak produktif. Jadi sekalipun Anda sudah muncul keyakinan di dalam hati saudara, muncul iman di dalam hati saudara, tapi kalau Anda tidak bertindak, Anda tidak berkata-kata atau melakukan sebuah tindakan apapun yang Tuhan suruh untuk Anda lakukan, maka itu tidak akan terjadi bagimu. Saudara, jadi jangan hanya cuman percaya di hati, jangan cuman punya keyakinan yang muncul di hati atau iman yang muncul di hati, tapi Anda harus sertai dengan sebuah tindakan. Katakan amin. Dalam konteks mendoakan orang sakit, saya itu melihat berkali-kali, saudara, orang itu akan mengalami kesembuhan ketika dia itu melakukan tindakan sederhana seperti mengecek bagian yang sakit. Seperti ketika dia coba jalan, waktu dia berjalan, saudara, dia mengalami kesembuhan. Bapak Ibu, itu simple menunjukkan bahwa hukum iman itu sesederhana itu. Ada amin saudara? Tapi ada orang yang kebalikannya saudara. Ada orang yang imannya gak muncul di hati tapi dia melakukan tindakan. Bapak Ibu, itu juga sama-sama nol. Itu namanya nekat. Saudara, Anda bertindak tapi dorongannya itu bukan iman. Saya mau kasih contoh. Ketika Anda mendengar firman Tuhan tentang tentang persepuluhan. Yang mengkhotbahkan itu mengkhotbahkan dengan ancaman. Kalau engkau nggak memberikan persepuluhan, engkau akan dikutuk. Engkau akan begini waktu Anda dengar, saudara, lalu Anda bertindak atas firman itu, Anda memberikan atau mengembalikan persepuluhan. Tapi yang Anda lakukan itu bukan dari iman, tapi dari ketakutan karena ancaman. Saudara, cemas karena Anda menganggap Tuhan itu seperti preman di pasar yang memalak uang keamanan di kios-kios yang ada di pasar. Kalau kamu nggak kasih uang keamanan, tokomu tidak aman. Kalau engkau nggak kembalikan persepuluhan, kau kena kutuk. Tapi di satu yang lain Anda mendengar firman itu disampaikan dengan begini. Ketika engkau mengembalikan persepuluhan, maka ada berkat yang menyertai. Berkat itu adalah yang pertama-tama karakter Anda, sifat Anda, kedagingan Anda, yaitu cinta uang itu akan disembelih ketika engkau memberi. Ketika engkau hidup di dalam perjanjian dengan Allah, mengembalikan persepuluhan setiap kali engkau dapat berkat, sesungguhnya engkau sedang mengakui bahwa dialah sumber dalam kehidupan saudara. Dan engkau melakukannya karena kasih. Yang pertama-tama adalah cinta uang itu disembelih. Karena itu berlaku, ini perjanjian, berlaku sampai seumur hidup. Setiap kali aku dapat berkat, aku sembelih. Aku disiplin mengembalikan persepuluhan. Maka berkatnya adalah cinta uang itu dijauhkan. Anda mengakui bahwa yang menjadi tuan di dalam hati Anda adalah Tuhan dan bukan mamon. Anda lakukan itu, saudara.
Kalau Anda mau hidupnya sengsara, sederhana. Cintalah uang. Karena Alkitab berkata, banyak orang itu, cinta uang itu menghasilkan banyak perbuatan jahat. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Gara-gara memburu uanglah orang itu masuk dalam berbagai-bagai penderitaan. Saudara mau menderita? Saudara, cinta uanglah. Nah, bagaimana saudara itu bisa terus berkomitmen membersihkan diri dari sifat cinta uang itu ketika Anda hidup dalam sebuah perjanjian dengan Allah. Tuhan, aku akan mengembalikan 1/10 sebagai pengakuanku bahwa Engkaulah sumber, Engkaulah Tuhan atas hidupku. Engkaulah pemelihara atas hidupku. Amin. Waktu Anda dengar firman ini, muncul iman di dalam hati. Dan ketika Anda lakukan, Anda akan melihat, saudara, Anda akan melihat firman itu terjadi dalam kehidupan Anda. Jadi perbuatan itu gak menghasilkan kuasa. Tapi apa yang mendorong perbuatan Anda itulah yang menghasilkan. Sebaliknya, kalau Anda punya iman tapi gak ada perbuatan, maka hasilnya juga kosong. Ada orang oke, yang penting melangkah, tapi apa yang dia lakukan itu bukan karena iman yang muncul di hati. Yang dia lakukan itu cuma modal nekat. Tengok kanan kiri, katakan nekat. Ini kalau terjadi apa-apa, jangan salahkan Tuhan. 3 hal ini, kalau Anda hidupi prinsip ini, saudara, Anda terapkan itu dalam konteks kehidupan Anda akan melihat hasil, Bapak Ibu. Saudara, apa konteks Anda? Apa yang Anda hadapi hari ini? Anak yang memberontak? Suami yang belum bertobat? Saudara, krisis keuangan? Apa yang Anda hadapi? Apakah Anda membutuhkan kesembuhan, terobosan? Apakah saudara ingin punya kekuatan di tengah-tengah badai atau pencobaan? Prinsipnya, hukumnya sama. Iman harus muncul di hati. Anda harus melepaskan dengan sebuah pengakuan iman yang konsisten. Dan yang ketiga, Anda harus bertindak atau Anda harus melangkah. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.